Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui bahwa seluruh nikmat yang kita terima adalah dari Allah sebagai rahmatnya, sebagai fadlnya, yang kewajiban kita adalah menggunakannya untuk media ibadah, untuk modal amal saleh dalam rangka mensyukurinya dengan tujuan untuk mencari ridhonya. Yaitu mendengarkan lisan alhamdulillah wa syukurillah. Salawat salam dari Allah semoga untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bersolawat tidak berarti ibadah perintah Allah, sekaligus memantaskan diri untuk bisa menerima syafaatnya. Semoga Allah menakdirkan demikian adanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih memperhatikan lagi perintah-perintah syariatnya untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita tingkatkan perhatian kita pada apapun yang dilarang olehnya, karena semua yang dilarang bila diterjang maka semua akan membawa madarat, risiko untuk kita semua, bahkan lingkungan kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran kita temukan banyak pengulangan redaksi alladzina amanu wa amilus shalihat. Sebagian ulama menghitungnya pengulangan itu sampai 51 kali. Tentu saja pengulangan yang sebanyak itu ada maksudnya, yaitu mengingatkan kita tentang pentingnya iman dan amal soleh. Kalau dalam surat Al-Asr kita diingatkan bahwa siapapun manusianya, generasi kapanpun, tinggal dimanapun, akan terancam oleh rugi dalam hidupnya, kecuali kalau bersangkutan antara lain mau memperhatikan iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul adzim. Orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal soleh, keberuntunganlah bagi mereka dan tempat kembali yang baik. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 ini kita diberi petunjuk oleh Allah bahwa untuk kebaikan hidup kita sekarang, yang akan datang di alam kubur dan alam akhirat, dan bagaimana agar bisa kita kembali ke tempat yang terbaik, ridha Allah yang ditandai dengan surganya. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan memperhatikan iman dan amal soleh. Ada dua sisi amal soleh yang diperhatikan. Pertama adalah taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama memberikan kesimpulan bahwa apapun yang diperintahkan oleh syariat adalah untuk mewujudkan manfaat dan maslahat untuk umat manusia, baik untuk kehidupannya sekarang maupun kehidupan yang akan datang, untuk dunia maupun untuk akhirat. Meskipun terkadang sebagian perintah-perintah itu tidak kita ketahui bagaimana maslahatnya yang, tetapi apapun ibadah, apapun amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, ulama menyatakan semua ada maslahatnya untuk umat manusia. Sisi ketaatan pada perintah ini penting diperhatikan
menyampaikan bahwa sikap mukmin, orang yang beriman atas perintah Allah hanyalah satu, yaitu sami'na wa ata'na. Kami siap mendengarkan dan siap pula untuk mentaati, melaksanakan. Mendengarkan ayat atau hadis memerintahkan untuk sholat, siap melaksanakan sholat. Mendengar dan mempelajari ada ayat yang memerintahkan untuk puasa, haji, sedekah dan seterusnya. Hanya ada satu kata, siap dengarkan dan siap laksanakan. Itulah sikap orang yang beriman. Tetapi meskipun sudah siap secara keimanan, secara kerohanian, tapi kadang-kadang ada keterbatasan. Ada orang siap berangkat haji, ternyata ada kendala daftar tunggu yang sangat panjang, ada kendala dana yang belum cukup, ada kendala keamanan transportasi dan seterusnya. Ketika ada kendala itu, Nabi membimbing kita, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, silakan lakukan apa yang kamu bisa. Artinya azam setiap muslim adalah kesiapan melakukan semua perintah, tetapi laksanakan apa yang bisa setelah usaha maksimal untuk melaksanakan. Adapun sisi kepatuhan yang kedua, patuh pada larangan, maka tidak ada tawar menawar. Ketika ada larangan zina, tidak ada pengecualian siapa yang diperbolehkan untuk zina. Ketika ada larangan untuk mengambil hak orang lain, mencuri, merampok, korupsi dan seterusnya, tidak ada dispensasi bagi siapapun. Semua harus menyatakan dan siap untuk tidak melanggarnya. Itulah dua sisi ketaatan, kepatuhan kepada syariat. Untuk melaksanakannya tentu saja butuh mujahadah, butuh perjuangan dalam diri kita, karena dalam diri manusia itu ada nafsu, dan nafsu itu punya bawaan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak perintah untuk hal-hal yang buruk. Di antara yang buruk adalah tidak memperhatikan perintah sehingga sembrono dalam melaksanakan. Di antara bisikan nafsu adalah untuk melanggar apa yang dilarang oleh syariat. Tapi ketika seseorang sudah mujahadah, berjuang untuk menundukkan nafsunya, maka yang bersangkutan akan diberikan maunah Allah dan selanjutnya nafsunya bisa tertata. Nafsu yang tertata itulah yang disebut dengan nafsu al-mutmainnah, dan nafsu yang mutmainnah dia akan tenang, nyaman, karena dia sudah menerima dengan hati yang tulus apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin sekalian, ada beberapa kondisi yang sebagian muslim-muslimah merasa berat, merasa sulit untuk melaksanakan ibadah atau amal soleh. Kesulitan atau keberatan itu mungkin pertama karena kurang ilmu. Kalau faktornya kekurangan ilmu, maka satu terapinya adalah belajar, mengaji, dan kita diberikan akal yang bisa untuk memahami, menerima ilmu. Apapun yang awalnya sulit ketika belum diilmui, setelah diilmui akan menjadi mudah. Itulah bagian dari maunah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang sudah ada ilmunya, sudah tahu bagaimana harus melaksanakan ibadah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya, tahu semua, tetapi tetap saja berat yang bersangkutan untuk melaksanakannya. Untuk yang demikian, penting untuk mengharapkan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maunah dalam bentuk hidayah taufiknya. Hidayah taufik itulah yang membuat seseorang selalu mudah untuk melakukan ibadah dan amal soleh sesuai dengan
yang dia tahu sesuai dengan bimbingan ilmunya. Dua kemudahan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Asy-Syarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan yang lain. Dalam ayat ini ada redaksi yang memberikan isyarat al-usr diberikan alif dan lam, menunjukkan bahwa meski disebut dua kali sebetulnya sama saja dengan satu kali. Sementara yusran digunakan redaksi tanpa al-ta'rif dalam bentuk nakirah, itu menunjukkan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dua kali, dua warna untuk siapapun ketika menghadapi kesulitan. Dan dua kemudahan itu tentu saja mesti menang untuk mengalahkan satu kesulitan. Karena itu penting bagi kita berusaha untuk patuh syariat, melakukan semua aturan Islam, aturan syariat, patuh dalam perintah, patuh pula dalam pantang apapun yang dilarang. Berbarengan dengan itu penting berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada doa yang disampaikan dalam salah satu hadis Nabi, Allahumma la sahla illa ma sahhalta. Dan redaksi lain, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Anas berkualitas sahih. Hadis ini mengajarkan agar kita berdoa dan menyatakan bahwa tidak ada yang mudah dalam bidang apapun. Apapun tidak mudah, kecuali kalau apa dan keadaan itu dimudahkan, dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama pun mengajarkan kepada kita doa untuk mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi doa itu adalah Allahumma ya muyassira kulli asir, ya man kullu asirin alaihi yasir, yassirli kulla asir. Allahumma ya Allah, ya muyassira kulli asir, wahai yang maha memudahkan setiap yang sulit bagi hambanya, wahai zat yang setiap yang sulit bagi hambanya, bagi dia semua adalah mudah. Mudahkanlah untuk kami apa yang sulit bagi kami. Semoga Allah memberikan karunia-Nya, memudahkan kita untuk ibadah, untuk mensyukuri seluruh nikmat dan ibadah dengan baik. Aku lupa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.